Halo teman-teman, selamat datang di Hyperliquid Indonesia. Hari ini kita akan bahas tools yang biasa dipakai untuk nge-track assistance fund di Hyperliquid. Apa itu assistance fund? Assistance fund itu adalah protokol dari Hyperliquid di mana dia akan membuyback 97% revenue-nya untuk buyback token Hype. Ini kalian bisa langsung aja ke website ini ya, hyperscan.io. Nanti link tools hari ini semua akan saya taruh di link di deskripsi. Nah, kalian tinggal ketik aja di sini assistance fund. Ini pilih yang ke satu. Nah, nanti dia akan ketemu address-nya kayak gini. Nah, terus teman-teman bisa cek sendiri ya. Dia setiap beberapa detik, beberapa menit, dia akan melakukan pembelian. Ya, ini tinggal di scroll ke bawah aja. Ini adalah buyback yang dilakukan oleh assistance fund. Tuh, jadi dia terus buyback token Hype. Terus kalian bisa cek di bagian holdings, ya. Ini kalian bisa lihat total udah berapa banyak sih token Hype yang di buyback sama assistance fund ini. Nah, ini ada di sebelah sini. Nah, kita bisa lihat average-nya dia itu di sini, entry price-nya di 11,662. Oke. Selain itu, kalian bisa juga lihat di ini. Nanti kalian tinggal klik aja di sini, Hype Burn namanya. Oke, selanjutnya kita di sini ada Hype Burn. Kalian bisa lihat di sini ada pie chart. Yang di sebelah sini ada yang namanya non-circulating supply. Nah, non-circulating supply ini ada dua. Yang pertama itu yang other. Terus yang kedua itu yang future emission. Yang other ini itu akan di-unlock kurang lebih di November. Itu buat allocation buat timnya Hyperliquid, buildernya Hyperliquid. Kalau yang future emission itu dipakai untuk reward dari staking. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini ada potongan-potongan yang warnanya beda-beda. Nah, di sini ada staking. Jadi mereka itu akan dapat reward APY-nya itu di kurang lebih 2% per tahun. Jadi dia akan ngambil dari si future emission. Terus selanjutnya di sini ada circulating supply. Nah, ini adalah circulating supply yang ada di market sekarang. Itu sekitar 185 juta Hype yang beredar, yang siap untuk dibeli di market. Terus di sini ada circulating supply yang di Hyper EVM, jadi yang liquid provider, terus yang buat beli NFT, itu semuanya ada di Hyper EVM, yang sudah di-brace ke Hyper EVM. Terus di sini kita lihat circulating supply assistance fund. Nah, kalian jangan lihat share of circulating 5% ya. 5% itu kalau misalnya dari seluruh yang warna-warna ini nih. Nah, itu dia 5%. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan circulating supply yang ini aja nih, yang 55%, ini pasti jumlahnya lebih dari 5%. Gitu. Coba ya kita hitung ya. Ini kan 19.500. Terus circulating yang di sini 185 juta. Coba kita pakai kalkulator. Jadi misalnya tadi 19 juta. 19 juta 500 dibagi circulatingnya 185 juta. Kali 100. Nah, jadi untuk nominal percentage yang benarnya itu assistance fund itu sekarang udah pegang 10,5% dari circulating supply, guys. Jadi ini gede banget. Dia akan buyback terus sampai kapan itu kita belum tahu tuh. Nah, di bagian sini itu yang warna oranye nih, ada tulisan burn from trading fees. Nah, ini Hype yang di burn dari trading fee maupun mungkin dari transaksi-transaksi yang di Hyper EVM ya. Terus kemudian kalian bisa cek leaderboard juga di sini.
Ini untuk ngecek top holdernya Hype. Di sini kalian bisa lihat rasio-rasionya ya, yang di stake-nya berapa, yang unstake-nya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini juga ada tools yang nggak kalah menarik nih di bagian stats. Nah, di sini ada tabel gitu ya. Di sini ada tabel X dan Y ya sebenarnya nih. Jadi kita bisa lihat titik temu antara harga dan daily revenue ya. Itu dia butuh berapa lama tuh untuk assistance fund ngehabisin semua supply yang ada di market ya. Kalau ini kan harga Hype sekarang di 11,9, daily revenue yang per hari ini itu kan ada di 1,7 juta. Dengan anggapan maksudnya stabil terus begitu tiap hari. Nah, itu kita ketemu di sini. Dalam 3,71 tahun itu supply-nya akan habis. Kayak gitu. Nah, kalau semakin ke kanan ini dengan asumsinya ya otomatis revenue-nya makin gede gitu. Ya, jadi semakin murah token hype-nya akan semakin efektif juga buyback dari assistance fund-nya gitu. Tuh, makin murah nih misalnya dia daily revenue-nya 3 juta. Terus harga hype misalkan turun sampai ke 8. Itu dalam waktu 1,5 tahun itu udah habis. Kalau revenue-nya 3 juta. Kalau revenue-nya misalkan rata-rata 1 juta ya itu butuh 4,4 tahun. Jadi sebenarnya ketika harga hype turun, yaitu kesempatan buat si assistance fund buyback lebih banyak. Dan ujung-ujungnya ya terjadi nanti supply shock kalau misalkan kayak begini terus. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.